Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Susianti. Saya mengajar di TK Aisyah Bustanul Atfal 27. Saya akan mempresentasikan hasil penyusunan best practice saya dengan kerangka STAR, situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Saya mengambil judul mengembangkan kemampuan anak usia 4-5 tahun dalam menceritakan hasil karyanya melalui kegiatan menggambar bebas. Pendahuluan, kemampuan bercerita merupakan salah satu aspek perkembangan bahasa. Kemampuan bercerita yang baik menunjukkan perkembangan bahasa anak tersebut juga baik. Stimulus kemampuan berbahasa dalam menceritakan dapat distimulus melalui kegiatan menggambar bebas. Dalam praktek pembelajaran pada siklus 1, ditemukan ada 6 anak dari 11 anak belum mampu untuk menceritakan hasil karyanya. Maka pada siklus kedua, saya berusaha untuk memperbaiki pembelajaran. Best practice ini penting untuk saya bagikan. Mengapa? Karena best practice ini berisi tentang meningkatkan kemampuan bahasa anak, yaitu melalui kegiatan bercerita. Yang ini sangat bermanfaat untuk menstimulus kemampuan anak dalam bercerita. Dalam hal ini, guru berperan sebagai motivator dan fasilitator. Motivator artinya memberi semangat kepada anak-anak, memotivasi anak-anak untuk dapat menceritakan hasil karyanya. Sebagai fasilitator, di sini guru menyediakan semua bahan dan media pembelajaran yang diperlukan. Tantangan dalam mencapai tujuan belajar tersebut, ada beberapa tantangan yang saya hadapi, yaitu saya harus menyiapkan pembelajaran dan media yang menarik untuk anak dan tidak membosankan agar anak-anak bersemangat mengikuti setiap kegiatan menggunakan metode atau strategi yang saya tawarkan. Pada materi pengenalan macam-macam rasa, saya perlu menyediakan berbagai bahan pembelajaran. Sedangkan pada metode bercerita dengan media boneka, saya harus mempunyai kemampuan atau keahlian khusus dalam menceritakan menggunakan media boneka tangan. Selain itu, saya harus menyediakan media dan bahan yang berguna, bahan yang menarik sekali dalam menggambar bebas. Adapun yang terlibat dalam kegiatan pengembangan ini adalah rekan guru saya di TK Aisyah Bustanul Atfal 27, juga ibu kepala sekolah terkait penyiapan bahan dan penyiapan strategi metode pembelajaran. Pembahasan. Langkah-langkah yang saya lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut yaitu menyediakan bahan-bahan yang dekat dengan lingkungan yang mudah didapat, seperti gula, kopi, jeruk nipis, garam, dan air sebagai media untuk pengembangan pengenalan rasa terhadap anak-anak. Sedangkan untuk bercerita dan menggunakan boneka tangan, saya harus berlatih agar dapat menyediakan atau dapat menceritakan menggunakan media boneka tangan dengan antusias sehingga anak-anak akan termotivasi atau bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Dalam hal menyediakan media menggambar, saya menyediakan kertas gambar yang saya beri bingkai dengan gambar kucing-kucing kecil yang lucu. Inovasi pembelajaran yang saya lakukan yaitu saya awali dengan baris yel-yel, senam, berdoa, dan menanyakan kabar mereka. Dilanjutkan dengan kegiatan motorik halus, yaitu merangkak seperti kucing sambil mengeong. Saya memberi media bandana kepada anak-anak ketika merangkak, yaitu bandana gambar kucing sesuai dengan tema yang saya ambil, yaitu binatang kesayangan kucing. Dilanjutkan dengan presensi melalui kegiatan bernyanyi dan tepuk-tepuk. Dan kemudian saya lanjutkan dengan menjelaskan tema hari ini, yaitu binatang kesayangan kucing.
Masuk di kegiatan inti, anak-anak saya ajak untuk melihat video, menyimak video tentang kucing yang saya ambil dari link YouTube. Setelah itu, guru memberi pertanyaan pemantik kepada anak-anak, apa yang sudah kalian lihat dalam video tersebut? Maka anak-anak akan berdiskusi, saling berkomunikasi, saling tanya jawab, saling memberi informasi, kemudian mengasosiasi atau menyimpulkan terkait video yang telah mereka lihat. Anak memperhatikan boneka tangan yang saya tunjukkan. Saya membawa boneka tangan namanya Mimi, dan saya mengajak boneka tersebut untuk memberitahu kepada anak-anak tentang media untuk pengenalan rasa, yaitu ada gula, garam, kopi, air mineral, dan jeruk nipis. Anak-anak mencampur antara gula dengan air mineral, kopi dengan air, garam dengan air, jeruk nipis dengan air, dan ada satu air botol yang tidak ada campurannya. Setelah anak-anak mencampur dan mencicipi, saya tanyakan kepada anak-anak, manakah minuman atau air yang cocok untuk minuman kucing. Kemudian saya menjelaskan untuk kegiatan hari ini, yaitu yang pertama, menggambar bebas sesuai imajinasi anak-anak. Kemudian bermain puzzle. Dalam hal ini saya menyediakan puzzle gambar kucing. Kemudian kegiatan selanjutnya adalah menceritakan hasil karya anak, yaitu menggambar bebas. Pada kegiatan percobaan rasa, ada 2 anak yang tidak mengikuti kegiatan pengembangan. Mereka sibuk dan fokus pada kegiatan mereka sendiri dengan menggunakan media yang ada. Salah satu anak mencampur antara kopi, gula, dan air, kemudian mencicipinya. Kemudian yang satunya lagi mencampur jeruk nipis, gula, dan air dan mencicipinya. Saya menanyai mereka berdua, apa yang kalian lakukan? Bagaimana rasanya? Nah, anak-anak antusias untuk menceritakan apa yang telah mereka lakukan. Sedangkan dalam proses kegiatan menggambar bebas, saya melihat anak-anak juga sangat antusias. Mereka sibuk dengan pikirannya sendiri, dengan imajinasinya, kemudian digambarkan pada media yang telah disediakan. Setelah itu mereka menceritakan apa yang telah mereka gambar. Ada yang menggambar kandang besar dan ternyata itu di luar dugaan saya. Ternyata itu adalah kandang bebek dan bukan kandang kucing seperti tema hari ini. Kemudian ada yang menggambar rumah hantu beserta hantunya yang berwarna merah. Ada yang menggambar adik bayi, ada juga yang menggambar angka-angka antara 1 sampai 10, tapi angka tersebut tidak berurutan. Kesimpulannya, pengembangan yang saya lakukan berjalan efektif dan efisien. Hal ini tampak pada kegiatan pembelajaran yang menstimulus 6 aspek perkembangan dalam satu waktu. Sedangkan hasil dari aksi terhadap langkah-langkah pengembangan yang saya lakukan, terlihat anak-anak sangat antusias mengikuti kegiatan pengembangan tersebut. Secara keseluruhan, tujuan pembelajaran berhasil tercapai dengan strategi atau metode yang saya lakukan. Hal ini dibuktikan dengan adanya partisipasi semua anak yang aktif. Mereka memahami dengan baik semua kegiatan pengembangan pada hari itu. Demikian best practice penyusunan hasil best practice saya. Ini saya mengambil daftar pustaka dari Wahyuni E dan kawan-kawan 2023 tentang inovasi pendidikan dan pembelajaran. Kemudian Setiawan U dan kawan-kawan 2022 media pembelajaran, cara belajar aktif, guru senang mengajar, siswa senang belajar. Demikian hasil penyusunan best practice saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.